Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan praktikum dasar-dasar pelindungan tanaman yang untuk kali ini kita mengadakan secara daring. Nah, untuk acara pertama kita akan membicarakan materi tentang non-arthropoda hama. Namun sebelum dilanjutkan, kita akan melihat dulu format laporannya. Oke, format laporannya bisa kalian lihat di layar seperti ini. Jadi ada judul laporan praktikum dasar-dasar pelindungan tanaman. Kemudian judul acara untuk kali ini non-arthropoda hama. Hari dan tanggal diisi. Kemudian nama praktikan yaitu nama kalian. Kemudian MPM-nya berapa. Kemudian pendamping. Nah, ini kalau praktikum di lab ya. Karena ini daring, tidak ada pendamping. Kemudian isi laporan yang pertama adalah tujuan praktikum. Kemudian yang kedua dasar-dasar teorinya. Yang ketiga bahan dan alat. Yang keempat cara kerja. Yang kelima data hasil praktikum. Yang berikutnya adalah perhitungan dan pembahasan. Nah, itu kalau ada perhitungannya. Kemudian yang berikutnya kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau daftar bacaan. Sebelum masuk lebih jauh, marilah kita lihat dulu bahwa di alam ini makhluk hidup dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan, atau sering disebut animal kingdom. Jadi dalam klasifikasi yang tertinggi nanti adalah kingdomnya adalah animal. Kemudian di bawah kingdom ada yang disebut filum, yaitu golongan besar. Nah, di bawah filum nanti ada yang disebut menjadi kelas. Demikian seterusnya, di bawah kelas ada ordo, di bawah ordo ada famili, genus, dan spesies. Oke. Nah, dalam materi kuliah kita sudah bicarakan apa yang disebut arthropoda. Arthropoda adalah sekelompok binatang yang mempunyai kaki atau tungkai berwas-was. Namun dalam acara pertama ini kita akan bicarakan dulu kelompok non-arthropoda hama. Yaitu ada beberapa film nanti, antara lain film nematoda, kemudian film moluska, film aves, dan yang terakhir film mamalia. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama adalah nematoda. Nematoda adalah binatang yang berbentuk seperti cacing, ya. Karena kalau dari asal katanya, nematoda itu berasal dari bahasa Yunani. Nema berarti berenang, ode ya berarti seperti. Jadi pergerakan nematoda ini di dalam jaringan tanaman seperti berenang karena tidak mempunyai tungkai. Ya. Tubuhnya silindris atau bulat panjang atau sering disebut gilik, tidak bersegmen. Nah, ini berbedanya dengan cacing tanah. Kalau cacing tanah bersegmen, kalau nematoda tidak bersegmen, dan isi dari tubuhnya bisa terlihat. Bagian anterior atau bagian depan atau juga daerah mulut tampak simetri radial dan semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. Nah,
Bedanya nematoda parasit tanaman dengan nematoda entomopatogen itu adalah adanya bentuk seperti lembing pada mulutnya atau sering disebut stilet. Nah, mari kita lihat bagaimana cara hidup dari nematoda ini. Nah, berdasar pada cara hidupnya, nematoda bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu nematoda ektoparasit, nematoda endoparasit, dan nematoda endoektoparasit. Nematoda ektoparasit itu maksudnya adalah nematoda dalam menyerang tanaman itu berada di luar jaringan tanaman. Sedangkan yang endoparasit itu nematoda masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan yang nematoda endoektoparasit itu nematoda ini juga dua, ya. Ada yang sebagian tubuhnya terutama bagian anterior berada di dalam jaringan tanaman, kemudian bagian posteriornya berada di luar jaringan tanaman. Kenapa yang berada di luar jaringan tanaman adalah posteriornya? Karena di situ terletak alat kelamin. Jadi untuk kawin itu bagian posterior berada di luar supaya bisa kawin. Sedangkan bagian anterior itu masih bisa mengambil nutrisi dari tanaman. Atau juga ada yang model pada saat larva muda itu berada di dalam jaringan, kemudian menjelang kawin dia keluar dari jaringan tanaman. Oke, yang berikutnya kita masuk ke film yang kedua, yaitu siput atau moluska. Nah, dalam hal ini pada gambar itu diberi contoh kelas gastropoda. Nah, tadi kita sudah menyebut arthropoda. Ini ada gastropoda. Nah, gastropoda, poda artinya tetap kaki. Ya. Gastro itu perut. Jadi binatang ini berjalan dengan perutnya. Oke. Nah, kalian sudah banyak mengenal karena dari kelompok ini juga banyak yang bisa dikonsumsi. Ya. Kita lihat habitatnya. Ya, tentu habitatnya paling tidak ada airnya. Apakah itu berupa danau, kolam, sungai, atau parit. Jumlah yang sudah diketahui itu ada 35.000 spesies, 15.000 diantaranya sudah berbentuk fosil. Morfologinya, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Yang sebagian besar itu berada di dalam cangkok. Kalau kita perhatikan cangkoknya, itu atau sering disebut exoskeleton, ya, itu tersusun atas 3 lapis ya. Nah, kebanyakan cangkok ini memutar ke kanan. Nah, banyak macamnya. Nah, nanti kalian cari di sekitar rumah, termasuk macam-macam cangkok yang mana yang kalian temukan. Apakah tipe purpura, ya, yaitu lancip atau berduri, ataukah tipe Casio carmeta, yaitu serupa kepala kambing, atau bentuk penonjolan jari, ya, pteroceras, ya. Dan yang terakhir bentuk bulat atau tidak bercangkok atau disebut vaginula. Oke, sekarang perhatikan gambar. Nah, di situ terlihat bagian-bagian dari tubuh
gastropoda. Nah, ini gastropoda yang sering kalian lihat yaitu bekicot. Nah, ini sekarang musim hujan, sangat mudah menemukan bekicot. Nah, nanti kalian gambar atau dengan potret HP, kemudian tunjukkan bagian-bagian tersebut, ya. Mana radula, mana tentakel, mana stigma, kemudian temboloknya di bagian mana, hati dan insangnya di bagian mana. Oke. Oke. Famili yang ketiga adalah aves atau burung, ya. Nah, sebenarnya burung ini informasi tentang kerusakan yang ditimbulkan belum begitu banyak, ya. Nah, sifat burung umumnya polifag, yaitu mempunyai tanaman inang yang banyak, ya. Nah, burung meskipun dikatakan merugikan, tetapi juga ada segi yang positif atau bisa dibilang menguntungkan, yaitu burung-burung yang bisa menyebarkan benih tanaman ke berbagai arah, ya, sehingga tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut bisa menyebar ke beberapa atau ke tempat-tempat lain yang bahkan lebih jauh. Nah, biasanya besarnya populasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tempat bersarang, ya. Jadi ada burung-burung yang bersarang di sekitar sawah atau di sekitar tempat menemukan makanannya. Ada juga burung-burung yang bersarang di sekitar rumah penduduk, ya, misalnya burung gereja. Ada dua famili yang menimbulkan kerusakan tanaman, yaitu Plosidae dan Bisidae. Coba perhatikan pada gambar. Pada sebelah kiri atas itu adalah burung gereja. Ya, tentu kalian semua sudah mengenal, ya. Burung ini sangat suka tinggal di dekat rumah, ya. Ya, dia tinggal di bangunan-bangunan yang kita miliki, dan kadang-kadang menimbulkan kotor dan bahkan mengganggu beberapa alat elektronik seperti AC dan sebagainya. Nah, burung gereja ini warna telurnya mirip seperti bulunya, bercorak coklat dan hitam. Yang sebelah kanan itu ada burung manyar. Nah, burung manyar ini membuat sarangnya menggantung pada tanaman-tanaman seperti kelapa, kemudian beringin, bambu, dan sebagainya. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, yang kepala putih, ini sering disebut pipit haji, karena kepalanya putih ini diidentikan dengan haji. Kemudian yang sebelah kanan atas, ini adalah burung pipit biasa, Munia striata. Ini yang sangat dikenal oleh petani sebagai pemakan gabah. Dan yang bawah kiri yang sangat cantik ini adalah burung gelatik. Nah, burung gelatik ini sekarang sudah langka. Pada tahun 70-an waktu saya masih kecil ini sangat banyak, karena warnanya yang sangat menarik sehingga akhirnya diburu dan populasinya menjadi sedikit.
Nah, yang bawah kanan ini adalah manyar bintik. Itu juga mirip dengan yang di atas manyar, cuma perbedaannya adalah bentuk sarangnya. Pada manyar bintik ini bentuk sarangnya sangat rapi, ya. Mereka dibekali ilmu sejak lahir, ya. Jadi dalam membuat sarang dia tidak dibantu oleh induknya, tetapi mempunyai kemampuan sendiri dan sangat rapi dan kuat ya sarangnya. Oke, kita masuk ke film yang terakhir, yaitu mamalia. Nah, mamalia ini mempunyai beberapa kelas, yaitu insectivora, Chiroptera, Carnivora, Primata, Rodentia, dan Artiodactyla. Namun yang menjadi pengganggu tanaman nanti hanya beberapa, yaitu misalnya Chiroptera, Primata, Rodentia, dan Artiodactyla. Nanti yang akan kita bicarakan, mungkin kita tekankan pada yang mengganggu tanaman. Kenapa yang lain tidak kita bicarakan? Karena kita hanya membicarakan yang berhubungan dengan tanaman. Misalnya insectivora ini pemakan serangga, karnivora pemakan daging, ya. Itu. Kita masuk ke yang pertama nanti Chiroptera. Oke, satu-satunya mamalia yang terbang adalah dari Chiroptera atau bangsa kelelawar. Nah, bangsa kelelawar ini kalau dilihat dari makanannya bermacam-macam. Ada kelelawar pemakan serangga, ada kelelawar pemakan daging, ada kelelawar pemakan darah, dan ada kelelawar pemakan buah. Nah, dalam hal ini kita akan membicarakan saja yang kelelawar pemakan buah atau disebut fruit bats. Nah, kelelawar pemakan buah yang pokok nanti yang pertama adalah dari kelompok Pteropus yang mempunyai tubuh yang sangat besar, ya. Panjang kepala tubuh bervariasi dari 170 sampai 406 mm, bentang sayapnya 610 sampai 1700 mm. Nah, ciri yang paling membedakan dengan yang lainnya yaitu Pteropus tidak memiliki ekor. Ya, kalian mungkin sering melihat kalau jalan-jalan ke Curug, ya, terutama di hutan menjelang maghrib, melihat ke atas itu banyak penerbangan jenis ini, ya, yaitu kalong. Nah, warnanya banyak, ya bervariasi, ya ada yang berwarna abu-abu kecoklatan sampai hitam. Nah, kemampuan terbangnya bisa sampai 200 mil menyeberang laut. Meskipun tubuhnya besar, tapi makanan dari kelelawar ini berupa cairan buah. Sehingga kotorannya pun akan berupa cairan, bukan berupa padatan. Nah, kelompok kelelawar ini menemukan makanannya dengan suara ultrasonik yang kemudian nanti akan ditangkap oleh telinganya, bukan dengan matanya atau bukan dengan alat penciumannya. Pteropus hidup berkelompok dan aktif terbang pada malam hari. Oke, yang berikutnya adalah Sinopterus. Nah, ini dari kelompok kelelawar yang ukurannya
terutama kelelawar pemakan buah yang ukurannya lebih kecil dari pterus tadi. Ini sering disebut codot, ya, codot. Nah, hanya ada 4 spesies yang 3 diantaranya berada di Indonesia. Nah, perbedaan dengan Pterobus tadi, Sinopterus mempunyai ekor. Kita lihat tubuhnya hanya kecil, 70 sampai 220 mili panjang tubuhnya dengan kepala. Ekornya cukup panjang, ya 6 sampai 15 mili. Bentang sayapnya hanya 305 sampai 457 mili dan hanya mempunyai berat tubuh 30 sampai 100 gram. Nah, codot ini sering kalau siang hinggap di pelepah kelapa atau juga sering masuk di pupus pisang. Nah, apabila sore keluar dan makan. Yang berikutnya adalah primata. Primata, itu ada yang disebut kera, atau juga ada yang disebut monyet. Nah, keduanya sebenarnya adalah berbeda. Ya, nanti kita lihat perbedaannya, kenapa berbeda. Nah, perbedaan kera dan monyet bisa dilihat pada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat ekornya, kera tidak berekor, sedangkan monyet berekor. Kemudian kalau kita lihat bentuk lengannya, pada kera lengan lebih panjang dari kaki, sedangkan pada monyet sama atau bahkan lebih pendek. Yang ketiga, kita lihat cara berjalan. Kera lebih mengandalkan menggunakan 2 kaki belakangnya, sehingga dia bisa berjalan berdiri dengan menggunakan 2 kaki dan kaki depan berfungsi seperti lengan manusia, bisa diayun-ayunkan, ya. Sedangkan pada monyet itu berjalan dengan kedua kaki dan kedua lengan. Ya. Tempat tinggalnya, kera lebih suka berada di atas pohon, sedangkan monyet selain di pohon, dia juga suka di tanah. Nah, kalau kita lihat ukuran otaknya, maka kera mempunyai ukuran otak yang lebih besar dari monyet. Nah, perbedaan dalam klasifikasi yaitu pada superfamili. Kera termasuk dalam superfamili Hominoidae, sedangkan monyet pada superfamili Cercovidicoidae. Ya. Jadi perbedaan seperti itu. Yang berikutnya adalah tikus. Nah, kalau kita bandingkan dengan serangga hama, maka tikus mempunyai kelebihan. Ya, kelebihannya yang pertama, tikus mampu merusak dalam waktu yang relatif singkat. Kalau pada serangga, waktunya relatif lama. Kemudian tikus mampu merusak tanaman dalam berbagai stadia. Ya, ada stadia misalnya benih, bibit, vegetatif, generatif, itu bisa dirusak. Sedangkan kalau pada serangga, biasanya dia merusak pada tanaman fase-fase tertentu. Ya. Serangga yang merusak fase bibit biasanya tidak akan merusak fase generatif. Ya.
Kemudian tikus juga mampu merespon setiap tindakan pengendalian. Nah, perhatikan kalau kita memasang perangkap, dapat, kemudian kita pasang lagi untuk kemudian hari, maka akan kecil kemungkinan dapat lagi. Kenapa? Karena tikus mampu mengetahui bahwa di situ ada jejak temannya yang mati, maka dia akan menghindar. Demikian juga dengan pemberian racun. Apabila dalam kelompoknya sudah pernah mati dengan racun tersebut, maka di kemudian hari dia tidak akan mau mengkonsumsi makanan yang dibubuhi racun seperti sebelumnya. Kemudian yang terakhir kita lihat mobilitasnya. Tikus mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, ya, karena tikus ini hidup kelompok dan dia mempunyai wilayah teritori yang selalu dikontrol. Nah, wilayah teritori ini akan berkembang meluas apabila di dalam wilayah teritori tersebut sumber makanannya mulai menipis. Dia akan memperluas wilayah teritorinya. Meskipun tikus kita anggap sebagai hama yang bisa menimbulkan kerusakan, tetapi ternyata juga dia ada juga manfaatnya kepada manusia. Yang pertama, bisa dijadikan hewan uji di lab untuk suatu penelitian mengenai obat-obatan maupun penyakit pada manusia. Yang kedua, bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau ikan. Apabila diolah, bisa menjadi pelet untuk pakan ikan. Yang ketiga, kulitnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tas maupun jaket. Nah, itu manfaat dari tikus. Nah, ini merupakan spesies tikus yang ada, diurutkan dari ukuran yang paling besar, yaitu tikus wirok sampai ke mencit. Nah, tikus wirok ini ukurannya cukup besar, lebih dari 1 kilo. Ya, dia suka menyerang pada ladang tanaman umbi-umbian, yang misalnya singkong, bijalar, kemudian karut, dan sebagainya. Caranya dengan membuat terowongan di bawah tanah yang saling berhubungan menuju ke arah tanaman. Kemudian tikus riul, ini yang tikus yang suka pada riul, saluran-saluran air. Kemudian tikus rumah yang sering kalau malam lari-lari di plafon, kemudian baunya sangat khas, sering merusak bahan-bahan simpanan di dalam rumah. Ya. Kemudian tikus pohon ini juga menyerang baik buah-buahan maupun sawit, ya. Sedangkan yang Argiventer ini tikus sawah menyerang tanaman di persawahan, kemudian dia membuat sarang di pematang-pematang sawah. Kemudian tikus ladang, ya, ini menyerang di ladang. Mencit, baik mencit rumah maupun mencit ladang, ini ukurannya kecil. Yang kalau di tikus mencit rumah itu suka masuk ke dalam lemari pakaian, ya, dan sebagainya. Nah, kita lihat spesies apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tikus wirok atau Bandicoota indica. Ini merupakan tikus yang ukurannya sangat besar, ya, bobotnya bisa lebih dari 1 kilo. Biasanya menyerang pada tanaman umbi-umbian. Dia bisa membuat
lorong-lorong bawah tanah untuk menuju ke tempat umbi yang mau diserangnya. Yang kedua, tikus riul, Ratus norvegicus, ya, yaitu yang biasa di saluran-saluran air. Yang ketiga, tikus rumah, Ratus diardi. Ini yang sering mengganggu bahan simpanan yang ada di rumah-rumah. Kemudian yang berikutnya, tikus pohon, Ratus eumanicus. Nah, ini sering menyerang kelapa sawit. Ya. Kemudian ada juga tikus sawah, Ratus argentiventer. Nah, ini yang sering mengganggu, menimbulkan kerusakan pada tanaman di sawah, apakah itu padi atau tanaman lainnya. Yang berikutnya tikus ladang, Ratus exulan. Dan ada juga tikus yang ukurannya kecil, yaitu mencit, baik mencit rumah maupun mencit ladang. Ya. Mencit rumah itu Mus musculus, kemudian mencit ladang itu Mus caroli. Nah, mencit rumah ini sering mengganggu karena ukurannya kecil, bisa masuk ke tempat-tempat yang sangat sempit, misalnya di lemari pakaian atau lemari buku, nanti akan mengacak-ngacak isinya. Kemudian ada tikus duri, Ratus whitehead. Ya. Nah, itu. Nah, bagaimana membedakan tikus satu dengan yang lain, yaitu dengan ciri-cirinya, yaitu antara lain perbandingan antara panjang tubuh yang terdiri dari badan dan kepala dengan ekornya. Kemudian melihat warna pada dada dan pada punggung. Kemudian ukuran tubuh. Nah, itu yang membedakan ciri-ciri dari spesies tikus tersebut. Oke, yang berikutnya adalah landak, distrik Javanicus. Nah, landak ini gampang dikenali karena berbeda dengan hewan-hewan lain. Apabila terganggu, dia mengandalkan duri-duri yang berada di tubuhnya, kemudian dia akan membalikkan kepala di belakang, kemudian yang mengarah ke calon pemangsa itu adalah arah dari duri-durinya. Nah, landak ini menyerang pada perkebunan sawit dengan memakan biji-biji sawit muda. Nah, pada tanaman ladang-ladang pertanaman umbi-umbian, landak ini juga bisa menimbulkan kerusakan. Nah, sekarang banyak komunitas yang menyukai jenis landak, tetapi adalah landak-landak yang tidak berduri tajam. Nah, sekarang menjadi dikomersilkan. Oke, yang berikutnya security atau bajing. Nah, sementara ini banyak orang sering menyalah atau menyebut bajing sebagai tupai, padahal keduanya merupakan jenis binatang yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah pada jenis makanannya. Tupai adalah binatang pemakan serangga atau tadi yang disebut insektivora, sedangkan bajing pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, warna dari bajing itu beraneka warna, ada yang kuning
kecoklatan, ada yang kemerahan, dan sebagainya. Nah, di Indonesia, bajing ini sering menimbulkan kerusakan pada perkebunan kelapa maupun perkebunan kakao dengan memakan buahnya. Kalau pada tanaman kelapa agak mudah dikendalikan kalau kita menanam dari awal sudah dengan memperhatikan bakal serangan bajing, yaitu dengan mengatur jarak tanaman satu dengan yang lainnya agar kanopi itu tidak bersentuhan atau jaraknya melebihi jarak loncat dari bajing ini. Kemudian batangnya bisa dibungkus dengan seng sehingga tidak bisa dari bawah naik ke atas. Tetapi pada tanaman kakao agak sulit, ya karena biasanya tanaman kakao itu tajuk satu dengan yang lain saling bersentuhan dan batang bercabang-cabang, jadi agak sulit. Nah, jenis-jenis bajing yang ada di Indonesia ya ada dua kelompok, yaitu Kaloskiurus dan Sunda Skiurus. Nah, jenisnya bisa kalian lihat ya, ada Kaloskiurus prevosti, ada Kaloskiurus baliensis, ada Kaloskiurus notatus, kemudian ada Kaloskiurus albensen, kemudian yang Sunda Skiurus ada Hiporus, Brokei, Loe, Jentingki, dan Tenuis. Oke, yang kelima atau yang terakhir sekarang babi hutan. Nah, babi hutan ini awalnya menyebar di berbagai penjuru dunia bersamaan dengan era kolonisasi, ya. Karena babi hutan ini digunakan sebagai sumber protein bagi tenaga-tenaga atau pegawai kolonial, ya. Sehingga pada waktu mencari daerah baru mereka dengan kapal membawa berbagai perlengkapan dan alat masak dan bahan baku makan, yaitu gandum mungkin ya, beras, nah, kemudian sumber dari protein itu daging, yaitu babi yang masih hidup. Kemudian di tempat yang dituju, kemudian babinya diternakkan. Nah, babi ini memiliki 5 genus dan 8 spesies. Daerah sebarannya itu ada di Eurasia. Eurasia itu adalah perbatasan antara Asia dan Afrika dan Eropa, ya, misalnya Turki, ya. Kemudian Afrika, kemudian Madagaskar. Madagaskar itu suatu pulau di sebelah timur Afrika, di mana kalau kapal mau ke Eropa melalui terusan Suez, nah ini dekat situ. Kemudian Asia Tenggara. Nah, babi yang pertama kali diintroduksi sebagai hewan ternak adalah Sus scrova yang sekarang menyebar. Yang membedakan babi adalah ukuran, panjang, dan ekornya. Apakah perbandingan antara ekor dan tubuhnya yang terdiri dari kepala dan tubuh itu seberapa panjangnya, kemudian beratnya. Berat babi bervariasi dari 50 sampai 350 gram, bahkan ada yang 450 gram. Bahkan kalau kita lihat di televisi itu babi bisa hampir 1 ton beratnya. Itu hasil pemuliaan hewan. Kemudian kulitnya tebal dan ditutupi rambut-rambut yang kaku. Seekor babi betina
memiliki puting susu sebanyak 6 pasang. Sedangkan kalau babi rusa yang ada di Sulawesi itu hanya sepasang. Ya. Ada beberapa jenis babi yang bisa kita lihat nanti gambarnya. Yang pertama adalah sus scrova, kemudian sus barbatus, sus oi, sus verrucosus, dan sus salvanius. Nah, kita lihat pada gambar jenis-jenis babi. Yang paling kiri atas adalah sus scrova, kemudian yang tengah atas sus barbatus, dan yang kanan atas sus salvanius. Sedangkan yang bawah adalah sus verrucosus. Nah, Indonesia mempunyai jenis tersendiri yang hanya ada di Indonesia, yaitu di Sulawesi, yang disebut babi rusa. Yang beberapa waktu yang lalu viral karena ada di Inggris, ya, di kebun binatang Inggris disebut babi terburuk di dunia. Ya. Nah, kemampuan babi merusak juga sangat besar, ya. Dia merusak tanaman baik yang baru ditanam maupun yang sudah lama ditanam. Oke, itu praktikum kita kali ini. Bagaimana cara membuat laporannya? Tadi formasinya sudah ada, ya. Nah, kemudian bagaimana pengamatannya? Kalian bisa mencari di sekitar rumah kalian, ya ada misalnya yang bekicot, kemudian tikus, kelelawar, dan sebagainya kalau ada. Kemudian difoto, kemudian dimasukkan dalam laporan, ya. Kemudian laporan itu nanti dikirim lewat WA atau lewat email ke dosen kalian. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Selamat bekerja.